bersama saya Bapak Daman Asmolojati dalam mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu memiliki 10 prinsip. Di antaranya, yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana sistem perilaku dan menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai nilai-nilai dan kaidah dasar-dasar yang ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, dengan demokrasi kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan otot, massa, dan lain-lain. Tetapi pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, alamiah, rasional, dan emosional. Lalu yang ketiga ada dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara prinsip, rakyat yang memegang kedaulatan itu, kedaulatan terbesar ada di tangan rakyat. Dalam batas itu, rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu DPR, DPD, MPR, DPRD. Lalu yang keempat ada dengan demokrasi dengan rule of law. Nah, rule of law ini ada 4 makna penting. Yang pertama adalah kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, dan mementingkan kebenaran hukum. Yang kedua ada kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara harus memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Lalu yang ketiga ada kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Jadi kekuasaan negara harus menjamin kepastian tentang hukum. Dan yang keempat ada kekuasaan negara mengembangkan atau kepentingan hukum itu sendiri. Lalu yang kelima dengan demokrasi pemisah kekuasaan negara. Nah, pembagian kekuasaan negara diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Menurut UUD 1945, semacam pembagian dan pemisah kekuasaan atau yang biasa disebut definition and separation of power dengan suatu pengawasan dan perimbangan atau yang dikatakan yaitu checks and balance. Selanjutnya ada demokrasi dengan HAM, yaitu menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja untuk menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebihnya untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia. Selanjutnya dengan demokrasi pengadilan yang merdeka, yaitu demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk mencari dan menentukan hukum yang seadil-adilnya. Lalu ada demokrasi daerah, otonomi daerah, yaitu otonomi daerah merupakan batasan kekuasaan negara, khususnya antara badan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khususnya lagi adalah pembatasan atas kekuasaan presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur serta menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lalu berikutnya ada demokrasi kemakmuran. Demokrasi bukan soal otonomi dan hukum saja atau keadilan hukum saja, sebab bersama itu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, lalu yang terakhir di prinsip demokrasi Pancasila ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada yang namanya hak khusus atau yang harus diistimewakan. Oke, itu adalah 10 dari prinsip demokrasi Pancasila. Sekarang saya ingin menyampaikan sedikit yaitu tentang karakter khusus demokrasi Pancasila. Karakter khusus demokrasi Pancasila itu ada pada sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi
Pancasila itu mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, yaitu permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Inilah pelajaran atau materi yang saya sampaikan tentang prinsip Pancasila. Oke, untuk kuisnya pada materi kali ini, coba kalian cari apa sih keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi yang lain. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa nama, absen, kelas, lalu jawaban kuis ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.